Kejaksaan Agung menyerahkan total uang tunai hasil pemulihan aset senilai lebih dari 1,022 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan dana tersebut ditopang oleh kesuksesan gelaran pelelangan bertajuk BPA Fair 2026. Kejaksaan Agung menyerahkan total uang tunai hasil pemulihan aset senilai lebih dari 1,22 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan dana jumbo tersebut ditopang oleh kesuksesan gelaran pelelangan bertajuk BPA Fair 2026 yang berlangsung secara terbuka pada 18 hingga 21 Mei 2026. Data digital Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menunjukkan tingkat keterjualan barang rampasan pada acara tersebut sukses memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah pelaksanaan lelang kejaksaan karena menembus angka di atas 90%. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan langkah pengembalian dana berskala besar ke kas negara ini guna menjawab langsung keraguan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas tata kelola barang rampasan perkara korupsi maupun tindak pidana lainnya. Dan ini adalah jawaban kepada masyarakat. Walaupun mohon izin kalau kemarin kita laksanakan secara mencicil, lapor, tidak. Kita kumpulkan bersama hari ini. Saya mencobanya, kita penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus. Ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Selain menyerahkan tumpukan uang tunai, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengumumkan keberhasilan tim BPA dalam melacak dan menyita aset properti milik terpidana Edi Tansil yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten dengan perkiraan nilai fisik mencapai puluhan miliar rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengapresiasi jajaran Kejaksaan Agung, khususnya Badan Pemulihan Aset yang berhasil menelusuri dan menyita uang tunai puluhan miliar rupiah dari terpidana kasus korupsi legendaris Edi Tansil. Menurut Purbaya, pencapaian ini merupakan pesan kuat dari pemerintah bahwa negara tidak akan pernah berhenti mengejar para pelaku kejahatan keuangan dan tidak peduli seberapa lama waktu telah berlalu. Purbaya menegaskan pemulihan aset merupakan penegakan hukum yang utuh sebagai wujud negara bekerja dan tidak membiarkan hak rakyat hilang. Kementerian Keuangan juga akan mengelola setiap rupiah yang kembali secara tertib dan transparan. Yang saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang telah lama menjadi ingatan publik, uangnya masih bisa diperoleh juga ya. Jadi saya pikir prestasi yang luar biasa karena ada puluhan tahun dan dikejar terus. Dikejar terus pasti nggak gampang kan Pak. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masalah tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya. Waktu boleh berjalan tapi hak negara tidak. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa kembali digelar di sejumlah titik di Jakarta. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan anggaran APBN serta menghentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Aksi unjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi yang digelar sejumlah badan eksekutif mahasiswa kembali digelar di sejumlah titik di Jakarta. Salah satu titik unjuk rasa digelar di Patung Kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Aksi yang diikuti sejumlah badan eksekutif mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil ini menyuarakan sejumlah tuntutan seperti menghentikan pemborosan anggaran APBN, menghentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih, serta sejumlah tuntutan lainnya. Selain di kawasan Patung Kuda, mahasiswa juga menggelar demo di depan gedung DPR MPR Jakarta. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah mengatasi pelemahan rupiah, kenaikan BBM non-subsidi, serta menghilangkan dwi fungsi TNI dan Polri. Aksi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Aksi demonstrasi mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah meluas hingga sejumlah daerah.
Di Banyumas, Jawa Tengah, ratusan mahasiswa dan aparat saling dorong di tengah aksi demonstrasi di halaman pendopo Bupati Banyumas. Mahasiswa juga membakar ban sebagai bentuk kekecewaan dan protes ke pemerintah. Dalam aksinya, para mahasiswa dari berbagai universitas di Banyumas ini menuntut pemerintah menurunkan harga BBM yang sudah berdampak pada kenaikan harga bahan pangan. Aksi unjuk rasa diakhiri dengan pertemuan Bupati Banyumas dengan perwakilan pendemo. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional. Menurut Muhaimin, beragam permasalahan yang terjadi di lembaga tersebut berakar pada krisis kepemimpinan yang perlu segera dibenahi agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kebijakan di sektor gizi nasional. Muhaimin bahkan sesumbar jika dirinya ditugasi untuk memimpin Badan Gizi Nasional bakal menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dalam kurun waktu 2 hari. Muhaimin menegaskan Presiden Prabowo sebenarnya memiliki keinginan untuk memperbaiki semua masalah yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, para kabinetnya terkadang tidak menjalankan program dengan baik. Hal tersebut akhirnya menimbulkan kekacauan di media sosial. Oleh karena itu, Muhaimin menilai kepemimpinan yang baik hingga di level bawah sangat diperlukan. Karena krisis kepemimpinan bagi duit gizi saja salah sasaran dan tidak tepat sasaran. Karena apa? Kepemimpinan. Di sini disuruh berubah, di sini berharap berubah yang bawah, yang atas ingin berubah, di tengah belum melakukan baru. Ini simpang siur, kerja cowet, gak karu-karuan di sosial. Inilah terang mereka beres kabeh. Dijual simpang siurnya ini beres. Karena apa? Kita tahu persis orientasi arahnya benar, implementasi manajerial dan teknokrasinya yang harus dibuat. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah diminta untuk segera melakukan kebijakan fiskal yang lebih prudent demi menjaga ketahanan anggaran di tengah gejolak sentimen eksternal. Ya, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mendesak pemerintah untuk menjalankan peran anggaran pendapatan dan belanja negara secara hati-hati. Pasalnya, ruang anggaran saat ini cukup terbatas. Oleh sebab itu, Haris mendesak agar kebijakan fiskal lebih prudent dan harus diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. Ketika tekanannya seperti ini, ya kita harus telusuri apa sih akar dari permasalahan semua ini. Yang paling utama katakan mengenai fiskal, ya. Maka tentu fiskalnya harus lebih prudent. Ya, pengeluaran-pengeluaran yang bisa dihemat, ya, dihemat. Katakan ini adalah momentum perbaikan yang luar biasa setelah pergantian kepala BGN, ya. Ini momentum yang luar biasa bahwa memberi makan kepada rakyat Indonesia itu baik, tetapi tentu di dalam ruang fiskal yang terbatas, kita harus bisa memilih dan memilah siapa sih yang layak untuk diberi makan bergizi gratis. Untuk teman-teman saudara-saudara kita yang di kawasan Indonesia Timur, yang masyarakat di kalangan ekonomi yang bawah, tentu mereka